Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Sinau Sesarengan. Semoga tetap sehat selalu ya, protokol kesehatannya tetap dijaga sedemikian sehingga kondisi bisa menjadi lebih baik dengan menekan angka penyebaran COVID ya. Video kali ini materi mata kuliah metode numerik di mencari akar persamaan nonlinier ya, metode terbuka. Metode yang ketiga, sebelumnya kita sudah punya metode yang di video terakhir itu kita punya metode Newton-Raphson ya. Metode terbuka kedua yang sebelumnya lagi, metode yang pertama di metode terbuka adalah iterasi sederhana ya. Oke, kali ini kita akan membahas terkait dengan metode secant ya. Oke, kenapa muncul metode ini? Metode Newton-Raphson memerlukan perhitungan turunan pertama ya, masih ingat ya. Jadi turunan pertama diperlukan karena dia menggunakan slope ya, menggunakan gradien dari garis singgungnya sehingga f aksen diperlukan. Tidak semua fungsi ya, ini kendalanya, tidak semua fungsi mudah dicari turunannya, terutama fungsi yang bentuknya rumit tentu ya. Kemudian ada beberapa kendala juga yang di metode Newton-Raphson kemarin ya. Kemudian turunan fungsi dapat dihilangkan dengan cara menggantinya dengan bentuk lain yang ekivalen. Metode modifikasi dari metode Newton-Raphson ini dinamakan dengan metode secant ya. Sesuai dengan namanya, metode secant dia adalah secant ya. Secant itu kan garis yang menghubungkan di dua titik pada suatu kurva ya. Jadi misalkan kalau kita punya kurva diambil dua titik, kita hubungkan dua titik tersebut itu namanya garis secant ya. Nah, kita membuat metode modifikasi dari Newton-Raphson itu ya. Gambarannya seperti ini. Jadi kita punya XR di situ, maka kita punya titik XR, FXR ya. Kemudian ada XR dari metode Newton-Raphson. Kita jadi XR plus satunya ini diperoleh dari sebarang sebenarnya ya. Jadi dia tidak, kalau di metode Newton-Raphson itu kan dia garis singgung ya, dia garis singgung. Tapi ini dia tidak. Jadi kita tarik garis sedemikian sehingga dia memotong sumbu X dari garis itu ada titik di sana ya, XR min 1 itu ya. Jadi ada dua titik yang ada pada kurva ya. Ada dua titik yang ada pada kurva, kita hubungkan, garis itu akan memotong sumbu X. Perpotongannya itu nanti kita pakai sebagai XR plus 1 ya. Bagaimana kita menentukan XR min 1-nya itu dan XR ya. Jadi kita membutuhkan dua jadinya ya, dua titik di situ XR dan XR min 1 yang kita hubungkan sedemikian sehingga nanti garis hubungnya itu akan memotong sumbu X. Perpotongannya di XR plus 1 itu yang kita jadikan X baru untuk menjalankan iterasinya ya. Di Newton-Raphson kita punya itu F aksennya adalah delta Y delta X atau FXR dikurang FXR min 1 per XR min 1. Jadi gradien dari garis ini, gradien dari garis itu adalah delta Y dibagi delta X, di mana delta Y-nya adalah FXR ya. Delta Y-nya ini adalah FXR dikurang FXR min 1. Ya, di sini adalah FXR min 1, ini adalah FXR-nya, kemudian dibagi delta X, di mana delta X-nya adalah XR dikurang XR min 1 ya. Kita punya turunan pertama ya. Jadi ini kita pandang sebagai garis singgung suatu kurva ya, dengan F aksennya sama dengan delta Y delta X sama dengan itu ya. Di metode Newton-Raphson kita gantikan F aksen yang kita peroleh di situ ya ke metode Newton-Raphson ya. Jadi di metode Newton-Raphson kita punya ini XR plus 1 sama dengan XR dikurang FXR per F aksen. Ini kita gantikan F aksen di sini, kita substitusi dengan bentuk itu
ya, sehingga kita punya bentuk yang bawah, ya. Fxr dikali xr min 1 per Fxr dikurang Fxr min 1, ya. Jadi kita gantikan F-aksennya ke metode Newton-Raphson. Nah, ini algoritmanya seperti ini. Ini sama ya, kita punya Fx, kemudian ditentukan toleransi dan iterasi maksimumnya. Nah, ini masukkan dua nilai pendekatan di sana. Kita butuh dua nilai itu, yaitu nilai pendekatan awal yang diantaranya terdapat akar X0 dan X1. Ya. Jadi ini X0 dan X1-nya ini sebenarnya tidak ini saja, tidak harus ada akar di dalamnya. Tapi ini bisa kita gunakan ya. Masukkan dua nilai pendekatan awal yang diantaranya terdapat akar X0 dan X1. Sebaiknya gunakan metode tabel untuk mengawali ya, atau grafis untuk menjamin titik pendekatannya adalah titik pendekatan yang konvergensinya pada akar persamaan yang diharapkan. Jadi akan lebih bagus, ini semi-semi tertutup ya, akan lebih bagus kalau X0 dan X1 mengcover akarnya ya. Kemudian hitung Fx0 dan F1 sebagai Y0 dan Y1. Jadi misalkan untuk menyederhanakan penyebutan. Kemudian kita tentukan XI-nya ya. Jika Fxi-nya ini masih nilai mutlaknya masih kurang dari toleransi ya. Dan seterusnya ketika itu sudah ketika ini masih lebih dari ya, ketika sudah kurang dari maka dia berhenti dan didapat nilai akar pendekatannya ya. Contoh, diberikan persamaan itu x kuadrat dikurang x plus 1 kali pangkat negatif x sama dengan 0. Diambil x0-nya 0,8 dan 0,9 sedemikian sehingga akarnya ada di antara itu ya. Dari mana ngeceknya ya, dari fx-nya ini berbeda tanda ya. Fx 0,8 dia negatif, Fx 0,9-nya dia positif. Ah, ini menjamin bahwa akarnya ada di antara ya, ada di antara 0,8 0,9 ya. Baru kita tentukan X2-nya ya dengan memasukkan ini tadi formula itu. Dan seterusnya sehingga nilai Fxi-nya dia memenuhi error ya. Nah, di situ tidak ada ininya ini ya, tidak ada error yang ditentukan toleransinya, tapi kita punya iterasinya diselesaikan pada saat X4 ya. Kalau misalkan Y3-nya itu maka kita ambil errornya misal 0,00001. Nah, kalau di sini nilainya kan masih lebih dari itu ya, masih lebih dari 0,00001 ya. Baru diiterasi ke 3 kita punya X4, nilai dari Y4 dia sudah kurang dari toleransi sehingga diperoleh akar itu. Nah, di sini kita butuh itu ya, seperti di metode tertutup X0 dan X1 untuk mendapatkan garis sekannya tadi, garis yang menghubungkan dua titik pada kurva. Dan itu kita gunakan F-aksennya tadi kita gunakan untuk substitusi ininya tadi ya. Oke. Contoh kasus penyelesaian persamaan non-linear itu tadi metode sekan ya. Oke, contoh kasusnya penilaian nilai maksimum dan minimum fungsi linear bisa kita gunakan di sana. Kemudian perhitungan nilai konstanta pada matriks dan determinan yang biasanya muncul dalam permasalahan sistem linear ya, bisa digunakan untuk menghitung nilai eigen juga. Kemudian penentuan titik potong beberapa fungsi non-linear yang banyak digunakan untuk keperluan perhitungan secara grafis ya. Jadi beberapa kasus bisa kita selesaikan dengan menggunakan metode-metode yang ada ya. Nah, misal ini penentuan nilai maksimum minimum fungsi non-linear ya. Nilai maksimum dan minimum nilai fx itu terpenuhi jika syarat turunan pertamanya 0 gitu ya. Nah, kita buat f-aksennya ini sebagai persamaan yang mau kita hitung ya.
Jadi kita mau menuju ke nilai f aksen yang sama dengan 0. Ini kan sama seperti mencari nilai akar, tapi fungsinya adalah fungsi turunan. Nah, kita buat fungsi baru gx yang sama dengan f aksen. Kita mau tuju nilai pendekatan supaya gx-nya sama dengan 0 ya. Jadi kita geser f aksen x-nya menjadi satu fungsi baru ya. Kemudian menentukan nilai maksimal atau minimum dengan memeriksa turunan keduanya ya. Apakah dia maksimum atau minimum ya. Ketika kita dapatkan x dengan gx-nya dekat ke 0 yang memenuhi toleransinya ya, baru kita cek apakah dia minimum maksimum dengan menggunakan turunan kedua atau bisa menggunakan titik uji. Tapi kalau titik uji agak ribet karena kan ketika geser sedikit dia nilainya sudah berubah ya. Jadi kita bisa menggunakan teorema di kalkulus diferensial bahwa untuk mendapatkan untuk mengetahui apakah dia maksimum minimum, kita kan bisa menggunakan turunan tingkat tingginya ya, turunan ke 2, 3, 4 dan seterusnya bergantung pada gx-nya ya, bergantung pada gx-nya. Jadi tidak cukup. Biasanya sih beberapa kasus tidak selesai pada turunan kedua saja ya. Sampai turunan ke tingkat tingginya bisa digunakan. Oke. Ini contohnya, tentukan nilai minimum dari fungsi itu x kuadrat dikurang x plus 1 pangkat negatif 2x ditambah 1. Kita punya nilainya di sana ya, 0,3 sekian itu ya. Nah, ini kita cari turunan pertamanya ya, f aksen x yang nanti kita gunakan sebagai fungsi baru atau persamaan baru ya, gx sama dengan 0 ya, kita cari x-nya. Nah, di sini gx-nya adalah itu 2x dikurang pangkat negatif 2x ditambah 2 kali x plus 1 pangkat negatif 2x ya. Atau kita nyatakan dalam bentuk lebih sederhana. Jadi kita punya fungsi baru yaitu 2x ditambah 2x plus 1 kali pangkat negatif 2x sama dengan 0. Dengan metode sekant kita punya itu negatif 0,3. Kita tentukan negatif 0,4 sama negatif 0,2 ya. Bisa dengan menggunakan metode tabel tadi ya. Dengan metode tabel kita punya sebenarnya tidak di 0,4 0,2 juga bisa sebenarnya ya. Ada di 0,4 sampai 0,3 juga bisa negatif ya. Jadi dicari dari fungsi yang ini ya, bukan dari fungsi yang aslinya, bukan dari fungsi yang ini, tapi dicari dari fungsi turunan pertamanya ini ya. Kemudian ditentukan errornya 0,00001 di sana. Iterasinya berjalan, kita cek errornya ini masih lebih dari ini yang kurang dari, sehingga iterasi dihentikan pada iterasi ke-4 dengan didapat x sama dengan negatif 0,329523. Itu contoh untuk menentukan nilai maksimum minimum. Nah, dari situ kita bisa cek ya turunan keduanya apakah ini minimum atau maksimum ya. Kalau turunan keduanya lebih dari 0 maka dia minimum ya. Kalau dia kurang dari 0 maka dia maksimum. Oke, kasus yang berikutnya adalah menghitung titik potong dua kurva. Jadi ada dua kurva gx sama fx di sana. Kemudian kita mau mencari titik potongnya ada di mana ya. Jadi idenya adalah menyatakan suatu persamaan yang sama dengan 0 gitu ya. Bla 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 sama dengan 0. Nah, kalau kita punya perpotongan dua kurva ini kan kita bisa menuliskan seperti ini, fx sama dengan gx ya kan. Jadi titik potongnya ini kalau cara seperti biasa kan kita menyamakan dua fungsi itu ya, fx sama dengan gx ya. Sehingga kita memperoleh x-nya berapa. Dari situ fx sama dengan gx kita bisa menulis fx dikurang gx atau gx dikurang x sama aja ya. Gx dikurang fx boleh juga. Sama dengan 0. Nah, kalau kita sudah punya bentuk sama dengan 0 ini, kita mendapatkan fungsi baru di sana ya. Jadi hx sama dengan 0. Di mana hx-nya adalah
fx dikurang gx atau gx dikurang fx. Nah, kita punya fungsi baru. Wah, ini yang kita gunakan untuk iterasinya. Jadi fungsi hx-nya ini yang kita gunakan. Ya. Misal kita punya itu, y sama dengan 2x pangkat 3 dikurang x, satunya y sama dengan e pangkat negatif x. Kita sama dengankan, jadi 2x pangkat 3 dikurang x dikurangkan e pangkat negatif x sama dengan 0. Nah, ini kita gunakan sebagai perhitungan di sana. Ya. Kita cari, ternyata nilainya ada di antara 0,8 dan 0,1. Caranya dicek dari fungsi yang itu. Ya. Oke. Ini ya, 2x pangkat 3 dikurang x dikurang e pangkat negatif x ya. Ada di sana. Apa namanya, titik potongnya dengan sumbu x ya, kalau kita punya fungsi baru. Ada di antara itu. Oke. Nah, ini soal. Silahkan kerjakan secara mandiri ya. Nanti kita bahas di pertemuan sinkronus. Pada tahun 1225, Leonardo da Pisa mencari akar persamaan ini. Fx sama dengan x pangkat 3 ditambah 2x kuadrat ditambah 10x dikurang 20 sama dengan 0. Dan menemukan nilainya adalah itu. 1,3688081007 ya. Tidak seorang pun yang mengetahui bagaimana cara Mbah Pisa ini menemukan nilai itu ya 1,3 itu. Nah, sekarang rahasia ini dapat dipecahkan dengan metode iterasi sederhana ya. Yang perlu dilakukan, carilah salah satu dari kemungkinan x sama dengan gx. Ya. Lalu dengan memberikan sebarang input awal x0-nya, tentukan x sama dengan gx yang mana yang menghasilkan nilai ini. Ya. Nah, di metode iterasi sederhana, kemarin kan kita bisa menyatakan x sama dengan gx dalam banyak bentuk ya, bergantung pada persamaannya. Nah, tugasnya adalah tentukan bentuk gx-nya yang seperti apa dari persamaan itu, kemudian tentukan x0-nya sedemikian sehingga kalian mendapatkan nilai itu. 1,3688081007 ya. Tentukan gx yang seperti apa dan x0 berapa sehingga Leonardo mendapatkan nilai itu ya. Yang kedua, hitung akar 27 dan akar 50 dengan menggunakan metode biseksi dan posisi palsu ya. Bandingkan kedua metode tersebut mana yang lebih cepat. Catat uji cobanya. Jadi silahkan membandingkan mana iterasi yang lebih sedikit dari metode biseksi dan regulavasi ya, dengan menentukan berapa nilai akar dari 27 dan 50 dengan beberapa toleransi yang diberikan ya, 0,1, 0,001, 0,001, 0,0001 ya. Ada empat toleransi ya. Soal ketiga, tentukan nilai puncak ya, maksimum atau minimum di sana pada kurva itu x kuadrat ditambah e pangkat negatif 2x sin x pada ring 0 sampai 10 dengan menggunakan metode Newton-Raphson ya. Sudah. Ini adalah soal untuk metode terbuka ya. Dari metode terbuka dan tertutup ya. Yang ini menggunakan iterasi sederhana, metode terbuka soal 1, soal 2-nya metode tertutup, biseksi dan regulavasi. Ketiganya menggunakan Newton-Raphson. Ya. Oke, selamat belajar, selamat menyaksikan video ini. Semoga bisa paham. Jika ada kendala, kita bisa diskusikan di pertemuan sinkronus ya. Semoga tetap sehat selalu, tetap menggunakan masker, protokol kesehatannya tetap dijaga ya. Semoga kita bisa ketemu tatap muka secara offline. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.